Nah, ini satu kondisi yang sangat susah diterima oleh masyarakat Islam, tetapi inilah kenyataannya. Nah, sekarang tinggal Anda pilih. Kalau Anda menegakkan syariat Islam, maka yang sesungguhnya Anda tegakkan adalah kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Ya, halo Sobat Waras, salam semuanya. Kita akan bahas video ini. Video ini agak lain ya, agak lain daripada yang lain. Dan orang ini sangat berani untuk mengungkapkan pengetahuannya. Namanya Pak Cakra dan videonya banyak yang FYP, salah satunya muncul di beranda saya dan kita akan bahas. Anda sudah dengar sendiri bagaimana pernyataan Pak Cakra ini yang sangat terang benderang mengkritisi agama dia sendiri. Ternyata dia ini masih agama Islam dalam beberapa videonya. Walaupun Islam dia ini agak lain dan sering mengkritisi Islam-Islam pada umumnya. Dan dengar-dengar katanya beliau ini orang Aceh. Apakah beliau ini saat ini tinggal di Aceh atau di mana ya, saya juga kurang tahu karena saya tidak kenal beliau siapa. Artinya dia tinggal di mana saat ini saya nggak tahu. Tapi beberapa video-video dia itu banyak yang viral dan sangat-sangat menohok mengkritisi orang-orang Islam. Karena beliau juga sendiri ternyata masih Islam, kawan-kawan. Saya nggak usah mengulangi apa yang dia katakan. Anda sudah bisa dengar sendiri dan Anda bisa memberikan tanggapan terkait video ini. Kalau Anda tidak suka dengan video ini, Anda bisa tanggapi juga dengan video lain, membantah. Ya, karena saat ini sudah zaman keterbukaan, bukan lagi zamannya main lapor-lapor penistaan agama. Ya, kalau Anda nggak suka ya Anda bisa buat video tandingan supaya pengetahuan itu semakin banyak kita terima. Semakin banyak orang yang kritisi kita ya semakin kita pertanggungjawabkan iman kita, itu baru cerdas dan waras. Tapi kalau dikit-dikit lapor polisi, dikit-dikit lapor polisi ya berarti Anda sedang nggak waras itu, kawan-kawan ya. Oke, ini videonya langsung aja kita simak dan kawan-kawan jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe dan support terus pelayanan Pavel di pedesaan dan program kita untuk membantu beberapa hamba Tuhan yang sedang pelayanan di pedesaan. Ya, puji Tuhan, kemarin sudah kita kirim kepada seorang hamba Tuhan yang ada di Sumba Timur yang sedang melayani di pedesaan, dan Anda tahu sendiri NTT Indonesia Timur ini saat ini sedang gencar-gencarnya ingin mereka hijaukan. Makanya kita bersyukur masih ada orang-orang yang mau memberi diri untuk melayani Tuhan di pedesaan-pedesaan dan perlu kita dukung. Dan saat ini mereka juga sedang membangun rumah ibadah ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bantu mereka lebih banyak lagi untuk membangun rumah ibadah mereka. Anda yang tergerak ingin memberikan persembahan kasih, mendukung pelayanan Pavel, Anda bisa dukung lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan kita dan selamat menyaksikan. Sering Anda mendengar bahwasanya Islam tanpa syariat itu bukan Islam. Artinya begini, Islam tanpa syariat, Islam itu tidak sempurna, tidak menyeluruh, tidak kafah. Persoalannya, syariat Islam membuat agama Islam ini berbahaya, membuat agama Islam ini tidak relevan, membuat agama Islam ini menjerat manusia kepada kezaliman, kepada kenestapaan dalam beragama. Jadi, ketika orang Islam mengklaim bahwasanya Islam tanpa syariat adalah bukan Islam, maka yang dimaksud itu adalah Islam tanpa kezaliman, tanpa penipuan, tanpa kekerasan dalam beragama. Nah, ini bukan Islam. Nah, makanya yang ditonjolkan, yang dipamerkan kepada publik oleh kaum ulama Islam dalam dimensi syariat, maka yang dimaksud mereka adalah yaitu Islam yang memang Islam mafia, Islam yang memang mengajak manusia kepada kezaliman, kenestapaan dan kemungkaran dalam beragama. Nah, jadi itu perlu dimengerti. Nah, ini satu kondisi yang sangat susah diterima oleh masyarakat Islam, tetapi inilah kenyataannya.
Nah, sekarang tinggal Anda pilih. Kalau Anda menegakkan syariat Islam, maka yang sesungguhnya Anda tegakkan adalah kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Karena yang Anda tegakkan dan kezaliman Nabi Muhammad yang Anda yakini adalah dua dimensi yang tidak bisa Anda pisahkan. Nah, karena yang Anda pamerkan dan yang Anda tunjukkan kepada masyarakat adalah tindakan-tindakan Nabi Muhammad yang Anda yakini. Nah, makanya syariat Islam ini perlu dipikirkan kembali dan perlu dikritik, perlu digugat. Karena disinilah persoalannya. Nah, jadi ini saya ulang, ketika kaum ulama atau tokoh-tokoh agama mengklaim bahwasanya Islam tanpa syariat Islam, tanpa hukum Islam, itu bukan Islam. Nah, yang dimaksud itu bukan ritualitas dulu. Yang jadi masalah sekarang adalah hukum Islam. Walaupun di dalamnya itu sudah termasuk sejumlah ritualitas. Jadi kalau kaum ulama mengklaim bahwasanya Islam tanpa syariat Islam sudah termasuk di situ ritualitas dan juga hukum Islam itu sendiri. Nah, ketika ada hukum Islam di dalam agama Islam, maka Islam ini tidak layak lagi sebagai petunjuk, tidak layak lagi sebagai jalan kepada kebenaran. Karena di dalam syariat Islam itu adalah memang ajaran-ajaran kepada kemungkaran, ajaran-ajaran kebencian, ajaran-ajaran kepada transgresi terhadap kaum yang lain. Nah, ini persoalannya. Jadi kalau Anda ingin mengklaim bahwasanya agama Islam yang rahmatan lil alamin, maka harus keluar daripada syariat Islam. Oke, setelah mendengar video ini bagaimana tanggapan kawan-kawan? Ya tentu akan terjadi pro dan kontra. Tapi ini menurut saya bagus untuk menambah wawasan kita semua. Jika Anda suka, Anda bisa like dan Anda bisa share video ini. Atau seandainya Anda nggak suka, ya mungkin Anda bisa membuat video bantahan untuk membantah pernyataan-pernyataan dari Pak Cakra ini supaya bisa memberikan informasi yang berimbang dan mencerdaskan umat. Itu sih menurut saya. Oke, Tuhan memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pevel 88 Sahabat Waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk pelayanannya. Kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pevel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.